Ini nyala ya sistem listriknya, meskipun this is electric vehicle produced by Polytron. Produk mobil listrik produksi Polytron. Simulasi uji transportasi meyakinkan dalam posisi transportasi memenuhi persyaratan. Tinggi kira-kira 20 cm, kemudian jatuh bebaskan. Ya. Nah, seperti ini sinyalnya. Jadi kita pakai ini berarti untuk prosesnya kita pakai power supply untuk mencas baterai. Kemudian untuk cover diskasnya pengosongan kita pakai DC seperti ini. Kemudian di sini juga ada tes temperatur. Jadi seberapa dia merespon ketika dia mencapai suhu tertentu, dia membatasi diri untuk cut off berhenti. Karena kalau dia berhasil terus sampai dengan suhu yang unlimited, dia akan rusak. Jadi dia DNS-nya ini mengatur sehingga dia akan berhenti di suhu tertentu. Dikonsepkan misalnya seperti ini, dulu ya. Kemudian karena ini kotaknya besar sekali, ini jangan sampai kaget ya. Ini misalnya keras, siap ya. Ini sementara tegangannya masih bawah 75,72. Kalau di softnya dia mendekati 0. Siap ya, 1, 2, 3. Nah ini kosong, artinya di soft benar-benar dia konsep. Kira-kira hambatannya yang membuat konsep itu adalah harus di bawah atau sama dengan 5 mili. Pengujian suhu tinggi dan suhu rendah. Suhu tingginya sampai 60 derajat selama 6 jam. Kemudian di shock minus 40 itu juga selama 6 jam, siklus selama 5 kali. Total pengujian bersih sekitar 5 hari. Itu pun dari suhu tinggi 60 menuju minus 40 harus ditempuh dalam waktu maksimal setengah jam. Jadi shock itu seperti itu. Oke, juga ada Pak. Sama. Oke. Ini untuk mereject listrik statis yang ada di badan kita. Jadi nanti kita akan mengunjungi produksi LED TV dan juga produksi komponen-komponen motor Fox 350. Biasa Silakan ya. Bisa ditutup, tolong menunggu yang rombongan mana belum kembali ya. Di sebelah kiri jalan kita ini ada kontes LED TV Pak. Menjadi persyaratan kualitas. Ini kemudian arah ke sana, nanti kita nyambung, dia boleh masuk di area pindah assemblingnya. Pak, ini proses perakitan apa ini Pak? BMS itu? Modul sistem itu Oke. part dari panel dari LED TV-nya. Ya. itu LED TV yang dijual Di pasaran itu ya? buatnya di sini apa ya? Di sini semua Pak. Oke. Yang di gedung sini assemblingnya 24N sampai 43. Oke. Yang bisnis 50 sampai 111. Tapi kita kejar waktu ada di area yang 24 ini, area yang paling kritis. Itu panelnya itu yang Kenapa disebut paling kritis Pak? karena dia terhadap tekanan statik dia akan mudah rusak. Oke.
bukan menimbulkan statik Pak. Iya. Kalau dulu kita SD waktu digosok-gosok tik tik kan. Iya, iya, iya. Itu kalau statik yang muncul dari manusia kena modul yang warnanya hijau itu, Iya, iya. itu akan mengganggu, akan mempengaruhi kualitas. Repotnya reliability. Jadi tidak langsung rusak. Rusaknya nanti Oh, iya, iya, tahun iya, iya. kedua, tahun pertama. Kalau parah banget itu langsung rusak. Nah, makanya Polytron tuh memberi garansi 5 tahun tuh memang sesuatu yang menurut kita tuh memang luar biasa karena kita benar-benar menjamin bagaimana reliability panel itu tidak mudah rusak. Oke. Kalau udah rusak rugi kita. Oke. Ini yang berapa in Pak ini Pak? Ini yang di hadapan kita 24 in. Oke. Yang sebelah sana 32. Nanti mungkin kita bisa masuk di area Paling besar berapa in ini? 100. 100. Itu panel Oke. 75 itu yang 85 yang sebelah sana itu. Kalau yang di SSI itu dibuat di sini juga Pak? SSA Videotron Videotron yang 20 meter Iya. terpanjang se Indonesia Videotron, ini. ya. Yang ya assemblingnya cuma kita assemblingkan langsung beberapa part itu kita bawa langsung di teman yang kita masuk ke sana. Oke. Oke. Pak, ini sehari kuantitasnya bisa produksi berapa, Pak? Ini setting produksi kita pasti tidak maksimal. Oke ya. Ketika nama maksimal itu ya, Hmm. kita ngomong per jam aja. 24 in itu 450 per jam. Tinggal kalikan aja kita 8 jam. Oke. Kemudian 32 in kita ada di kisaran 400, 390 400. 43 in ada di kisaran 275 per jam. Per jam. Tinggal kalau ngomong per hari tinggal dikali. Oke. Oke ya, kita sambil jalan. Jadi itu menggantikan manusia untuk proses droppingnya. Nah, dia ngejar ke sana, yang ngejar itu nggak ada itu. Dia ngambil ngejar ke sana, ngambil yang sebelah sana. Jadi bisa kita lihat ya. Bawah itu robot Pak? Ya robot yang ngambil, kemudian dia ngedrop materialnya, kemudian dia ngambil yang kosong. Tuh ada robotnya teman-teman. Bisa bergerak Bisa sendiri. mundur dulu. Bisa kosong sebentar. Nah ini contoh mau berdasarkan jadwal dia sudah waktunya ngedrop untuk area. Jalan sebelah sini. Ini ada robot yang melintas. Lurus. Minggir, minggir. Halo. Ini kita sedang berada di ruang produksi komponen elektrik vehicle miliknya Polytron. Dan ini masih buat sel light, baik apa lampu belakang. Oh gitu. Sini di sini Pak, Itu untuk apa? lampu belakang. Oh itu lampu belakang. Nah, kita bisa lihat di sini. Urutan sebenarnya dari awalnya. Kalau yang ini adalah pembuatan dashboardnya. Ini dashboardnya. Nah, 350 ini. Tekanan udara Ada ngembun atau enggak gitu ya Pak ya? Jadi
pengetesannya dimasukkan udara keluar, nanti ada pengukuran tersendiri, dan itu nanti akan muncul titik mana yang akan ada angin yang keluar. Jadi itu kalau sampai keluar kita nanti akan melakukan proses repair dengan kabel. Tapi itu pun dikit, nah itu contohnya. Itu lagi testing. Oke, Nah, baik. testingnya. Lihat aja. Itu udara dimasukkan. Jadi setelah dipasang tutup, itu dipres, ya. Dipres dengan ukuran tertentu, tekanan udara. Nah, itu dimasukkan infonya itu. Selanjutnya apa Pak? Sudah ini sudah pakai. Lain nanti kita akan pakai ini kita kirim ke ini komputer GPS ada di lantai 1. Kemudian dashboardnya ini nanti Bapak sendiri di mana? Di Sayur. Intinya kita yang bawah ini nyedot, jadi harapannya jatuh ke sudut bawah. Oh, oke. Itu ya, air shower. Sangat kita optimalkan dalam hal kebersihan, karena itu memang menjadi persyaratan kualitas deh. Ya, nah ini kita ada di sambil nunggu temannya. Jadi kita ada di produksi LED TV yang size-nya 24 sampai 43 inch ada di sini ya. Kemudian memang saat ini kita belum dalam kapasitas yang maksimal. Jadi kita pernah dalam kapasitas full capacity ya. Yang tadi sudah saya sampaikan, kita bisa yang ini 24 inch ini ya. Kita bisa 450 cat per jam. Per jam. Yang ini 32 inch Per hari Pak? ya, 3 kali kan 8. Oh 8. 8 kerja, kita kerja satu shift. Oh itu bareng. Bisa ke kiri, ke sini. Ada robotnya masuk. Robot. Jadwalnya Nama robotnya apa ini, Pak? AMR, Autonomous Mobile Robot. Oh. AMR. AMR. Iya. Hasil develop dari sini juga? Oh enggak. Iya. Kita enggak. Oh, enggak. Tapi programnya Oh, untuk jalankannya itu kita semua. iya. Kalau mesinnya kita itu enggak. Pak ini kalau buat nganter kopi apa gitu? Ada loh Pak, restoran nggak Pak? Iya maksudnya kan di sini belum menerapkan itu. Kita ini ada restoran dapat gini ya. Iya. Nah ini kita kebetulan main size di 32 Smart TV ini. Kali ini 24 inch yang biasa digital TV. Oh gitu. Ya. Nanti ada yang orangnya kalau kita rasain cepat jam setengah jam depan itu kan iya kita tempat yang lain jadi tidak karena kita satu riset di tempatnya R&D itu ada bagian DGA, mungkin tadi diterangkan ke Pak Yosafat ya, itu punya standar yang sama, mau audio, mau LED, mau EV two wheel, EV four wheel, punya standar yang sama. Jadi kita tidak membedakan. Itu menunjukkan bahwa komitmen kita dalam hal kualitas ini ya, dalam hal ini standar kualitas yang harus kita pegang untuk kita memulai satu garis benang merah yang sama.
Itu mas. Oke. Oke ya. Selanjutnya kita kemana bang? Yuk kita keluar. Menuju pabrik baterai ya Pak ya. Nah tempatnya kan berbeda. Ini hasilnya di sini. Oke. Ini pasang mobilnya. Oh, yang Wiringnya. tadi itu ya. Tadi sana, pakainya pakai ninja tadi ya. Ini hasil di sana itu yang tanya kedua. Jadi yang di sana itu rangkai untuk panelnya assembling ini. Nah, panel assembling. Oh, Yang panel-panel. sini panel assemblingnya pasang modul, tiket ini ujinya. Packingnya di bawah. Itu udah mulai nyala pak? Itu udah nyala. Itu udah uji. Itu udah uji. Oh udah Itu udah uji. Ini udah uji. Setelah data kotor. Yang ini yang Ini Kak Joshua yang akan melakukannya. Ya, sudah siap Bapak Ibu kameranya? Pak, ngadepnya sini, Pak. Kita tunggu, silakan dipaku Kak Joshua. Oke, ini dipaku ini baterainya. Kita sudah sering melakukan ini, jadi aman lah kita sudah mengenali sel yang baik yang milik kita ya. Nah, oke, asap pun tidak keluar ya. Ini adalah sel yang pilihan kita. Asap tidak keluar. Ya tentunya kita ingin tahu kalau benar-benar covernya itu pecah-pecah ya. Jadi kita akan lakukan dengan kapak. Oleh Kak Yusa bisa diambil. Karena sel ini ada bermuatan, jadi kita cukup berhati-hati dan sel ini akan kita masukkan ke dalam tong yang isinya air. Kemudian yang kedua ini adalah baterai LFP, prismatic LFP, juga baterai yang baik yang kita pakai. Agak maju dikit aja nggak apa-apa sih, dimajukan dikit ya, oke. Ya hati-hati Kak. Kita hitung ya, mungkin 10 kali ya. Ayo kita hitung. 1. Yang kenceng. 2. 3. 4. Atau mungkin gini Kak Yuswa, ini kelihatannya kurang proper ya, langsung ke batakunya aja gimana ya, ke kabelnya ya, biar nggak lompat-lompat. Tadi sudah 3 ya? Ya, 4, udah 4. Oke, ke 5, oke. Wah ini mantap ini. Ke 6, ke 7, ke 8, oke, nggak ada asap Kak Yuswa, aman. Lanjut ya, 9, aman. Oke, yang terakhir 10. Oke. Iya, ini tujuannya untuk simulasi kalau terjadi ya, ini ada risiko untuk keluar asap. Waktu kita pengujian ini risikonya keluar asap. Sama-sama LFP. Oke, siap? Yuk. Oke Kak Yuswa silakan. Oke.
baterai non Ini politron. sama baterai LFP 52Ah ya. 52 sama. Oke, kita hitung, mulai hitungan pertama. 1 2 ya, 3. Gimana Kak Yusuf, aman? 4. Lanjut 5. Oke, ke 6. Kelihatannya aman-aman aja ini ya. Oke, lanjut 7. Lanjut lagi 8. Ya, ke 9. Gimana? Masih aman? Ya, terakhir 10. Aman ya? Kita nyatakan jelek ya. Jadi waktu kita melakukan pengujian itu kadang keluar asapnya, kadang sampai kebakar. Ya, oke, kita ulangi lagi. Oke, 1. Nah, pada hitungan pertama sudah keluar asap. Ini pengalaman kita nanti akan semakin banyak asapnya dan bisa sampai terbakar. Iya, mana lensanya bukan tele. Alhamdulillah. Belum ya, baterainya udah ganti. Iya. Oh, udah. Enggak, lama. Oh iya, Pak. Ya. Kenapa? Ya, silakan. Kita uji yang pertama. 1. Oke. Kita tunggu. Mutus nggak sih Pak nih Pak? Enggak. Kalau api nggak bisa kelihatan. Jadi cuman gini doang, gasnya keluar doang ya. Membun gitu ya. Oh, itu api tuh. Kalau yang begitu itu yang Meledak tuh. tapi apinya besar.
Ya kadang kondisi kadang seperti ini, kadang bisa terbakar. Cuman saat ini kelihatannya ini aman-aman aja ini. Sepeda ini. Ya. Karena anginnya ke arah sana, bisa ke sini. Reaksi berantai. Jadi satu sel terbakar, maka sel yang lain akan ikut terbakar. Jadi memang penting sekali pemilihan sel ini, karena begitu satu terbakar, teman-temannya juga ikut terbakar. Karena temperaturnya naik ya, itu yang kita namakan tadi thermal runaway. Jadi apabila terjadi pada baterai pack juga, saling dempet-dempetan gini, jadi satu terbakar, kalau thermal runaway-nya terlampaui temperaturnya, maka dia akan terbakar, mengajak teman-temannya yang lain untuk ikut-ikutan terbakar ya. Sini, Pak. Jadi ini kapasitasnya cuma 3,2 ohm. Kalau yang NMC tadi 52 ohm. Jadi ini yang 52 Ah itu LFP ya, ya LFP yang 52 Ah. Ke sini Pak. Oke, oke Pak, langsung Mas asapnya itu. Mending lebih baik satunya dari sini aja. Bentar ya, udah siap? Nah, kita kasih ya bapak-bapak, videonya di Oke. Kalau sudah siap, kita hitung mulai 1 sampai 3 ya. Oke, siap. Pak Albert siap. Oke, kita hitung. Nanti langsung meledak ini ya. Kita hitung 1, 2, 3. NMC yang dijual online ataupun baterai LNC yang bermerek ya. Ini memang bermerek, ini dari merek yang cukup ternama. Tetap namanya NMC, tetap bisa terbakar seperti ini. Jadi tidak ada pilihan, kalau NMC ya akan meledak seperti ini. Siap. Yang kita beli di pasar ini 20 Ah LFP. Coba kita kapak ini. Yang ini. Hati-hati, agak mundur dikit. Kita akan kapak. Casingnya coba lihat. Casingnya itu ya kita kapak. Jangan tanggung-tanggung kalau ngapak gitu kan. Kuat banget ya. Jadi kalau terjadi benturan, benda runcing, benda tumpul, aman ini. Itu bahannya terbuat dari aluminium ya, extrude aluminium. Nah, kalau packingnya gimana? Kayak mental juga ya, nggak masalah ya. Samping kanan kiri. Kurang keras kelihatannya. Tutupnya gimana tutupnya? Aman ya.
Ya. Kita ngecat kan disemprot, ada yang nempel, ada yang lepas ya. Maksudnya nggak kena barang. Itu supaya tidak ngotori balik lagi dia ditangkap di air itu. Bawa belum bawa belakang diputar gitu. Dan casing aluminium tadi ya pelindungnya. Dari kapasitas 6.000 menjadi 10.000 itu karena permintaan meningkat atau? Ya, kita menyiapkan untuk kebutuhan depan. Tapi trennya pesanan naik Pak? Iya. Kalau selama ini Polytron kan paling tinggi pemasarannya di audio ya tadi dari pemasaran Di tadi. audio, di refrigerator. Untuk EV sendiri itu puncak target dari pemasaran itu nanti di tahun berapa Pak? Nah, kalau pemasaran saya nggak tahu. Oh, Itu produk. Oh, pentingnya. oke. Kalau produksi? Produksi kita ngikuti aja dari demand-nya. Oh, gitu. Di bagian marketing ada kebutuhan proyeksi ke depan mau berapa, produksi harus siap support gitu. Oh, gitu. Tapi progresnya sejak tahun 2002 dikeluarkan sampai sekarang kenaikan berapa persen Pak? Itu kalau dari awal kita mulai kan awal sekali kecil ya, dari bulan itu dengan saya cuma 200. Tapi terus kan dengan ada subsidi itu kan naik terus sampai sampai sebelum subsidi habis itu tinggi udah tanggal 2. Tapi terus subsidi hilang dari pemerintah turun lagi, tapi kita kemudian bisa tambah lagi.